Hai students, ini adalah part 2 dari pembelajaran kita mengenai statistik deskriptif. Ya, jadi pada part pertama kita sudah selesai membahas mengenai ukuran central tendency. Kali ini kita akan melihat mengenai ukuran variabilitas yang menggambarkan keberagaman dalam suatu kelompok data. Ya, ini adalah contoh ukuran variabilitas yang umum digunakan, yaitu range, interquartile range, mean absolute deviation, variansi, standar deviasi, set scores, dan koefisien variasi. Nah, sebenarnya apa sih ukuran variabilitas itu? Ukuran variabilitas adalah ukuran yang menggambarkan sebaran atau dispersi dari suatu kelompok data, gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama yaitu range. Range itu diperoleh dengan mengurangi nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Jadi dalam data ini kebetulan sudah diurutkan dari yang kecil hingga yang besar. Yang terbesar, nilai terbesar 48 dan terkecil 35. Kita tinggal kurangkan, dapatnya range-nya sebesar 13. Jadi perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam kelompok data itu kita sebut sebagai range. Sedangkan interquartile range itu merupakan hasil pengurangan dari kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Nah, interquartile range ini juga disebut sebagai middle half. Nah, dengan mencari interquartile range, maka kita bisa mengurangi pengaruh dari nilai-nilai ekstrim yang ada dalam kelompok data tadi. Nah, kemudian yang berikutnya kita pahami dulu yang namanya deviasi dari mean. Nah, kita punya dataset misalnya ini 5, 9, 16, 17, 18. Maka mean-nya kita hitung dengan menjumlahkan semua bilangan yang ada dalam dataset dibagi dengan banyaknya bilangan dalam dataset. Jadi kita jumlahkan semuanya, dapatnya 65, ada 5 bilangan, bagi 5, maka mean-nya sama dengan 13. Nah, kalau kita mau mencari deviasi dari mean-nya, maka setiap bilangan ini kita lihat berapa simpangannya. 5 kurang 13 dapatnya min 8, 9 kurang 13 min 4, dan seterusnya. 18 kurang 13 dapatnya 5. Kalau kita petakan dalam garis bilangan akan terlihat seperti ini. Ini adalah mu-nya. Jadi apakah dia mengalami deviasi ke kiri atau ke kanan terlihat dengan jelas pada garis bilangan ini. Nah, kemudian ukuran variabilitas yang berikutnya adalah mean absolute deviation. Nah, tadi kan kita sudah bisa menentukan deviasi dari bilangan terhadap mean-nya. Maka ini kita yang dapat tadi, maka kita bisa mencari nilai absolutnya karena ini adalah mean absolute deviation. Kita mencari nilai absolut dari masing-masing bilangan tadi terhadap mu-nya atau mean-nya. Nah, ini kita absolutkan maka menjadi 8, 4, 3 dan seterusnya. Nah, di sini untuk mencari MAD atau mean absolute deviation, rumusnya adalah sigma dari nilai absolut X kurang mu dibagi dengan N-nya. Nah, ini kan kita sudah sigmakan tadi, dapatnya 24 dibagi dengan total datanya itu ada 5, maka kita dapatkan mean absolute deviation adalah 4,8. Sesimpel itu. Kemudian kita mencari ukuran variabilitas yang berikutnya adalah variansi. Yang pertama kita lihat variansi dari populasi dulu. Nah, variansi dari populasi itu adalah rata-rata dari square pangkat 2 dari deviasi terhadap mean-nya, aritmatik mean-nya. Jadi tadi kan kita sudah cari deviasinya X kurang mu dari deviasi dari mean-nya tadi sama seperti tadi. Cuma kalau untuk variansi kita kuadratkan square pangkat 2. Jadi dapatnya
min 8 kuadrat 64, min 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Nah, untuk mencari variansi itu kita menghitung sigma dari X kurang mu kuadrat dibagi dengan N. Ditotalkan semuanya dapat 130 bagi N adalah 5, maka variansi dari populasinya adalah 26. Ingat, untuk populasi kita menggunakan simbol Yunani. Ya, N-nya juga huruf besar. Nah, kemudian untuk menghitung standar deviasi sangat sederhana, yaitu menggunakan akar kuadrat, square root dari variansi. Variansinya kan tadi kita sudah dapat, yaitu 26, maka standar deviasinya tinggal di akar kuadrat. Akar dari 26 dapatnya 5,1. Berikutnya kita akan melihat variansi dari sampel. Nah, variansi dari sampel ini adalah rata-rata dari pangkat 2 deviasi terhadap aritmatik mean-nya. Nah, kita akan mencoba mencari variansi dari 4 data ini. Kita cari dulu X rataannya. Dapatnya kita totalkan bagi dengan 4 data, dapatnya 1773. Kemudian kita mencari deviasi dari masing-masing X ini terhadap min-nya. Ingat, kalau karena ini sampel kita menggunakan huruf Romawi ya. Jadi 2398 kurang 1773 dapatnya 625 dan seterusnya, dikurangi dengan min-nya atau X rataannya. Nah, kemudian karena variansi ini kita memberikan kuadrat terhadap deviasinya, yang ini kita kuadratkan dapatnya sekian. Kemudian kita sigmakan semuanya, kita totalkan dapatnya 663.866. Kita bagi, bedanya dengan variansi populasi adalah kalau pada populasi N besarnya tetap, tapi kalau pada sampel dikurangi dengan 1. Jadi karena ini data N-nya itu ada 4, kita kurangi 1, jadi dapatnya 3. Sehingga kita dapatkan variansi dari sampelnya adalah 221.288,67. Ya, kemudian standar deviasi dari sampelnya itu sama aja, tinggal kita akar kuadratkan dari variansinya. Jadi kita dapatkan 470,41, semudah itu. Ini adalah penggunaan dari standar deviasi. Nah, standar deviasi dapat digunakan sebagai indikator risiko finansial. Juga dalam pengontrolan kualitas itu dipakai untuk membangun grafik kontrol kualitas. Juga dalam studi proses kapabilitas. Kapabilitas proses itu sebenarnya merupakan suatu pengukuran statistik atas kemampuan proses untuk memproduksi bagian-bagian atau produk dalam batas waktu tertentu, namun harus dilakukan secara konsisten. Nah, kemudian standar deviasi juga dapat digunakan untuk membandingkan populasi, misalnya membandingkan pendapatan setiap rumah antara 2 kota gitu ya. Kemudian bisa membandingkan absen pekerja pada 2 perkebunan, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat dari standar deviasi. Nah, standar deviasi itu menghitung berapa jauh setiap individual data itu menyimpang dari mean-nya atau arithmetic mean-nya. Nah, tadi kan dibilang bahwa penggunaan standar deviasi itu untuk melihat menganalisis risiko finansial. Nah, untuk melihat risiko finansial atau dalam dunia dalam istilah keuangan itu disebut sebagai volatilitas. Nah, saham yang volatile itu memiliki standar deviasi yang tinggi, sedangkan saham-saham blue chip itu biasanya memiliki standar deviasi yang rendah.
Namun standar deviasi yang lebih rendah belum tentu tidak disukai. Ini tergantung pada investor dan juga tergantung dari jenis investasi dan juga kemauan investornya gitu. Misalnya kalau kita lihat di sini misalnya mu-nya sama tapi rate return itu ditunjukkan standar deviasi A-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan B. Jadi dianggap bahwa kalau secara umum ini financial security di A itu lebih aman dibandingkan dengan yang B karena nilai standar deviasinya itu lebih rendah seperti itu. Nah, ini adalah teori atau kaidah empiris. Nah, kaidah empiris ini adalah aturan-aturan yang kuat yang menggabungkan antara mean dan standar deviasi. Mean dan standar deviasi untuk mendapatkan informasi tentang distribusi data yang berbentuk kurva genta. Genta itu seperti lonceng ya, atau berbentuk kurva normal. Nah, aturan empiris untuk distribusi yang normal atau kurva sebaran normal itu dilihat bahwa ada 68% dari semua titik data berada dalam satu standar deviasi dari mean. Kemudian ada 95% dari semua titik data berada dalam dua standar deviasi dari mean-nya. Dan juga ada 99,7% dari semua titik data berada dalam 3 standar deviasi dari mean-nya. Ini yang disebut sebagai aturan empiris atau empirical rule. Nah, kemudian ini adalah Chebyshev Theorem. Nah, Chebyshev Theorem ini dapat kita aplikasikan pada semua distribusi. Untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimal proporsi nilai-nilainya itu terletak dalam standar deviasi dari rata-rata hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 kurang 1 per K kuadrat, di mana K ini merupakan suatu konstanta yang nilainya itu harus lebih dari 1 gitu ya. Maka kalau kita terjemahkan dari teorema Chebyshev ini, ada 75% atau 3/4, kan tadi kan K-nya harus lebih besar dari 1 gitu ya. Maka ada 75% atau 3/4 data itu akan berada pada kisaran mu plus minus 2 kali simpangan bakunya. Kemudian ada 89% data itu akan berada pada kisaran mu plus minus 3 kali nilai simpangan bakunya. Dan ini kalau untuk yang 4 ini ada 96% data itu akan berada pada kisaran plus minus 4 kali simpangan bakunya. Ya, itu untuk teorema Chebyshev gitu ya. Kemudian ada satu lagi ukuran variabilitas, yaitu koefisien variasi. Nah, koefisien variasi ini adalah perbandingan antara simpangan baku dengan rata-rata suatu data yang dinyatakan dalam persen. Nah, dalam koefisien variasi, jika nilai yang dihasilkannya itu semakin kecil, maka semakin baik data yang ada pada kelompok data tersebut. Jadi kalau nilai hasil presentasi dari koefisien variasinya semakin kecil, maka semakin baik datanya. Ya, kita lihat misalnya kita punya data untuk data per kelompok mu per 1, mu atau min dari kelompok 1 itu 29, simpangan bakunya 4,6, maka kita bisa menghitung koefisien variasi untuk kelompok data yang pertama adalah sigma 1 bagi dengan mu 1 kali 100, nyatakan dalam persen ini ya. 4,6 per 29 kali 100 dapatnya 15,86. Begitu juga dengan kelompok data yang kedua, mu 284
Simpangan baku yang kedua 10, kita hitung koefisien variasinya dengan rumus yang sama, dapatnya 11,90. Nah, jika kita membandingkan antara dua kelompok data ini, maka koefisien variasi yang memberikan nilai persentase lebih kecil adalah kelompok data yang baik, yaitu kelompok data yang kedua, karena persentasenya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok data yang pertama. Ya, sekarang kita masuk pada ukuran sentral tendensi dan variabilitas untuk data berkelompok. Jadi tadi kan ukuran sentral tendensi dan variabilitas untuk data yang tidak berkelompok. Nah, untuk data yang berkelompok kita akan lihat mean, median, dan modus, serta ukuran variabilitasnya kita akan lihat variansi dan standar deviasinya. Nah, ini untuk mean dari data yang berkelompok. Nah, untuk mencari mu atau mean atau arithmetic mean data berkelompok, kita kalikan semua frekuensi dan midpoint dari kelas frekuensinya dibagi dengan sigma frekuensi atau total data gitu ya, total banyaknya data dalam kelompok data tadi. Sehingga kita peroleh sigma fm dibagi dengan n, karena sigma f itu sama juga dengan n. Kalau kita pecah lagi menjadi f1, m1 dan seterusnya sampai dengan fi kali mi dibagi dengan masing-masing frekuensi pada masing-masing kelas distribusi frekuensinya. Ya, kita lihat contohnya ini. Kita punya 1, 2, 4, 6 kelas kelas frekuensinya dengan masing-masing frekuensinya, di mana sigma f atau n-nya itu sama dengan 50. Nah, untuk masing-masing kelas intervalnya kita cari midpoint-nya atau middle point-nya. Untuk kelas 20-30 middle point-nya 25, begitu juga dengan kelas terakhir sampai dengan middle point-nya 75. Maka kita hitung berdasarkan rumus tadi adalah FIMI, berarti kelas yang pertama frekuensinya dikalikan dengan middle point-nya. Midpoint-nya kita dapatkan 6 kali 25 sama dengan 150 dan seterusnya sampai kelas yang paling akhir 1 kali 75 dapatnya 75. Dari mana dapat frekuensinya? Hasil dari tabulasinya ya. Nah, untuk mencari mu-nya tinggal kita gunakan formula tadi, sigma f kali m bagi dengan sigma f, totalnya tadi 2150 dibagi dengan sigma f atau banyaknya data n 50 dapatnya 43. Maka ini adalah mu atau mean dari data yang berkelompok berupa data yang sudah diatur dalam suatu distribusi frekuensi. Sangat mudah kan? Nah, untuk mediannya kita menggunakan formula ini. Median sama dengan L tambah N per 2 kali CFP bagi dengan Fmat dikali dengan W. Nah, kita lihat L itu adalah batas bawah dari limit kelas mediannya. CFP adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas median. Kemudian F median itu adalah frekuensi dari kelas mediannya, dan W itu adalah lebar dari kelas median, dan N adalah total dari frekuensinya. Oke, kita lihat contohnya. Masih data yang sama dengan frekuensi yang sama. Nah, kemudian yang kita butuhkan sekarang adalah kumulatif frekuensinya. Nah, kumulatif frekuensinya itu kita sudah pelajari pada chapter sebelumnya. Kita tinggal jumlahkan frekuensi saat di kelas tersebut dengan frekuensi sebelumnya. Ya, jadi kalau kelas pertama 6, kelas kedua tinggal jumlahkan 24, kelas ketiga tambahkan dengan frekuensinya dapat 35 dan seterusnya. Nah, sekarang untuk menghitung mediannya L, pertama kita cari dulu kelas di mana terdapat median kelasnya. Karena kalau kita bagi 50 itu dapat 25 itu ada pada kelas yang ini. Karena 24 itu ada di sini, 25 itu ada di sini, di kelas yang ketiga. Berarti kelas yang ketiga ini merupakan kelas mediannya. Nah, batas bawahnya adalah 40, lower limitnya 40. Berarti L ada 40. Kemudian tambah dengan N, N-nya 50 dibagi dengan 2. Kemudian CFP, kumulatif frekuensinya dari kelas sebelumnya itu adalah 24. Ini kelas mediannya, kelas kumulatif frekuensinya ini 24 dibagi dengan frekuensi kelas mediannya yaitu 11 dikali dengan lebar kelasnya adalah 10, dapatnya 40,909. Sangat mudah.
Oke, yang terakhir untuk ukuran sentral tendensi adalah modus dari data berkelompok. Nah, di sini kita lihat untuk modus data berkelompok, kita cari dulu midpoint dari modal kelas, di mana kelas yang memberikan frekuensi tertinggi. Di sini frekuensi tertinggi itu ada pada kelas kedua, gitu ya, 18. Nah, berarti cari midpoint 30 tambah 40 bagi dengan 2, dapatnya 35. Sangat mudah. Nah, kemudian untuk ukuran variabilitas untuk data berkelompok kita gunakan variansi dan standar deviasi. Nah, untuk variansinya dari populasi, ingat kita menggunakan huruf Yunani, itu sama dengan sigma F kali dengan M kurang mu. Mu adalah aritmatik mean-nya, dikuadratkan dibagi dengan N. Sedangkan untuk sampel kita gunakan huruf Romawi. Bedanya adalah di sini penyebutnya itu kita dari N itu total data itu dikurangi dengan 1 ya. Sedangkan untuk standar deviasinya tinggal akar kuadrat dari masing-masing standar deviasinya. Masing-masing variansinya. Nah, dari data yang sama tadi, data berkelompok dengan interval kelas dan frekuensi yang sama tadi, kita mau mencari variansi dan standar deviasi populasi dari data berkelompok. Nah, rumusnya kan tadi untuk yang variansi sigma kuadrat sama dengan sigma F kali dengan M kurang mu kuadrat bagi dengan N. Mu yang tadi kan kita sudah hitung, dapatnya kan 43. Nah, untuk mendapatkan variansi ini kita perlu M. M adalah midpoint-nya. Jadi masing-masing kelas kita cari 20-30, midpoint-nya 25 dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kemudian kita kalikan F dengan M, dapatnya seperti ini. F dan M kita kali-kalikan. Kemudian kita cari M kurang mu. M-nya kan midpoint-nya. Mu-nya tadi kan sudah hitung di depan tadi 43, 25 kurang 43 dapatnya min 18. Dan seterusnya. 45 kurang 43 dapatnya 2 dan seterusnya. Nah, hasil ini sesuai dengan formula harus kita kuadratkan. Ya, kita dapatnya seperti ini. Kemudian kita kalikan F, kita kalikan dengan M kurang mu kuadrat. F kita kalikan dengan M kurang mu kuadrat, dapatnya ini. Jadi 6 kali 324 dapatnya 1944. Untuk masing-masing kelas kita kalikan 1 kali 1024 dapatnya 1024. Kemudian kita sigmakan, dapatnya 7200. N-nya adalah 50, dapatnya 144. Jadi variansinya adalah 144, standar deviasinya tinggal akar kuadrat dari 144 dapatnya 12. Sesederhana itu. Nah, sekarang kita akan masuk pada ukuran yang ketiga, yaitu ukuran bentuk. Itu kita bisa lihat ada 3 di sini, ada skewness, ada kurtosis, ada box and whisker plots. Nah, kita lihat untuk yang skewness ini adalah ketiadaan dari simetrisnya. Kemudian apakah ada nilai ekstrim pada salah satu sisi untuk suatu distribusi. Nah, kalau di kurtosis kita lihat puncak distribusinya di mana, kemudian apakah dia bentuknya leptokurtik, mesokurtik atau platikurtik. Sedangkan untuk box and whisker plots itu dia adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi dan dia juga menunjukkan skewness dari distribusi tersebut. Skewness atau kemiringannya ya. Oke, kita lihat yang pertama untuk skewness. Nah, kalau dia condong ke kanan seperti ini kita sebut sebagai negatively skewed ya, condongnya ke kanan. Tapi kalau dia tengah-tengah seperti lonceng yang sempurna atau gentas seperti ini, dikatakan dia memiliki skewnessnya simetris gitu ya, atau not skewed. Tapi kalau dia condongnya ke kiri, maka dia positively skewed ya. Jadi kalau ke kanan negatif skewed, ke kiri positively skewed, kalau tidak condong kemana-mana pun disebut sebagai simetris. Nah, pada skewness ini kita bisa melihat median ada di lereng ini, mu-nya itu ada di sisi kiri. Sedangkan untuk yang positively, mu-nya itu ada pada kanan gitu ya. Modus tentu ada pada puncak dari kurvanya. Ini pada puncak.
Sedangkan kalau yang simetris, mean, median, modus itu pada satu titik, gitu ya, pada puncaknya. Nah, kita menghitung koefisien dari skewness-nya. Nah, untuk menghitung koefisien skewness, kita menggunakan rumus 3 kali mu kurang MD, medianya dibagi dengan standar deviasinya. Jika nilai koefisiennya itu lebih kecil 0, maka dia distribusinya adalah negatif skew. Ingat, negatif skew itu dia condongnya ke kanan, gitu ya. Kalau dia 0, maka bentuknya simetris. Kalau lebih besar dari 0, maka dia skew-nya itu positif, condongnya itu ke kiri. Gitu. Nah, misalnya kita punya rumus, kita punya data mu1 sama dengan 23, medianya 26, sigmanya 12,3, maka kita hitung koefisiennya sama dengan 3 kali mu kurang MD bagi dengan sigma. Hitung formulanya, dapatnya sekian, sehingga kita bisa katakan ini negatif skew net, ini dan ini juga cara yang sama dapatnya 0 simetris, ini positif. Sangat mudah untuk menghitung dan memperkirakan skewness atau ukuran bentuk dari kurva distribusi. Kemudian ukuran yang kedua adalah kurtosis. Nah, ini dia menunjukkan puncak dari distribusi. Laptop kurtik itu dia tinggi dan kurus, bentuknya seperti ini, ya, lonjong ke atas ya. Kemudian yang kedua adalah mesokurtik, dia tuh normal, bentuknya normal gitu ya, seperti ini. Kalau platykurtik dia itu flat, datar dan menyebar, spread out. Jadi kalau tinggi kurus itu leptokurtik, kalau dia normal itu mesokurtik, kalau dia flat dan menyebar itu adalah platykurtik. Itu menunjukkan puncak dari distribusinya. Nah, yang ketiga itu kita menggunakan box and whisker plot. Nah, di sini ada 5 nilai spesifik yang kita gunakan, yaitu median, Q2-nya, first quartile, Q1-nya, third quartile, Q3. Kemudian kita harus tahu minimum value yang dalam dataset dan maximum value dalam dataset. Kemudian untuk batas Einerfence-nya itu, IKR-nya itu adalah Q3 kurang Q1. Untuk lower Einerfence-nya, Q1 kurang 1,5 IKR-nya dari yang kita peroleh di sini. Upper Einerfence-nya itu Q3 ditambah dengan 1,5 hasil IKR-nya. Nah, untuk outer fence-nya itu kita gunakan untuk yang lower outer fence-nya itu Q1 kurang 3 kali IKR. Upper outer fence-nya itu Q3 tambah 3 kali IKR-nya. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini nih. Ini Q1, Q2, Q3. Ini nilai minimumnya di sini dituliskan. Nilai minimum pada datasetnya ya, dan nilai maksimum pada datasetnya ini dituliskan. Nah, ini kalau biasa digabungkan antara yang tadi kurtosis sama box and whisker plots-nya dan coefficient skewness-nya akan terlihat seperti ini. Maka akan terlihat kalau yang symmetric atau not skewed itu dia tengah-tengah. Kalau positively dia lebih ke kiri untuk Q2-nya. Kalau ini Q2-nya lebih ke kanan untuk yang negatif skew. Nah, ini S ini adalah koefisien dari skewness-nya. Kita bisa hitung seperti ini. Ya. Ya, that's all for our chapter. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada di e-learning. Tetap semangat, kita akan masuk pada chapter-chapter selanjutnya. See you.